Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana untuk mengisi angket pilihan karir siswa. Angket ini sangat penting bagi para siswa yang mungkin saat ini sedang duduk di kelas 9 SMP dan setelah ini akan masuk di jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA ataupun SMK. Nah, angket ini bisa untuk memberikan gambaran kepada para siswa untuk bisa memilih sekolah yang terbaik bagi dirinya. Karena tentu saja memilih sekolah lanjutan itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sehingga membutuhkan beberapa pertimbangan yang mungkin bisa dipilih sehingga nanti bisa memilih sekolah yang paling baik sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, tentu saja di dalam angket ini ada beberapa bagian ya. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagiannya apa saja. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, untuk kalian yang mungkin baru mampir di channel ini, silakan awali dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini biar nanti kalian gak ketinggalan update informasi dan postingan-postingan terbaru dari channel ini. Karena di channel ini nanti kita akan lebih banyak sharing tentang persiapan kalian dalam memilih karir. Ini penting banget teman-teman untuk mencapai suatu kesuksesan. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Jadi dalam angket ini ada 6 bagian. Ya, bagian yang pertama ini adalah identitas siswa. Bagian yang kedua adalah skala kesiapan karir. Bagian yang berikutnya adalah rencana pilihan sekolah. Bagian yang keempat adalah dukungan dari keluarga. Bagian yang kelima adalah rencana pilihan karir, dan yang terakhir, bagian yang keenam adalah catatan guru BK. Sekarang kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu identitas siswa. Nah, di identitas siswa ini silakan isi dengan sebenar-benarnya, karena nanti ini juga bisa memberikan masukan kepada kalian untuk bisa memilih karir atau memilih sekolah. Kita coba sekarang mulai dari identitas yang pertama, yaitu nama lengkap. Isikan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya Muhammad Sulaiman misalnya. Oke. Yang berikutnya adalah nama panggilan kalian. Ya, nama panggilan. Nah. Kemudian kelasnya ini juga saya harapkan bisa diisi dengan huruf besar ya. 9D misalnya. Kemudian tempat tanggal lahir juga tulis dengan huruf besar. Misalnya 17 Agustus 2007. Untuk usia juga kalian tuliskan. Misalnya 16 tahun. Anak ke 2. Kemudian alamat rumah juga kalian isi secara lengkap ya. Desa apa? Desa Sidomulyo Jatirogo. Nah, hobi kalian isi, misalnya ada hobi lebih dari satu juga bisa kalian tuliskan. Baca, menulis, atau hanya satu juga bisa kalau memang itu menjadi hobi satu-satunya kalian ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mapel yang paling diunggulkan. Maksudnya apa? Jadi dari mapel yang paling diunggulkan ini mapel yang mungkin selama ini kamu suka dan juga nilai rapormu selalu bagus nih di mapel ini gitu. Jadi misalnya nih ya, contoh matematika, IPA, dan bahasa Indonesia misalnya nih. Kemudian 3 mapel yang paling tidak disukai. Ini indikatornya juga sama. Misalnya kamu ketika menghadapinya atau ketika mengikuti pelajarannya kamu nggak suka. Atau misalnya nilaimu selalu di nilai yang buruk gitu. Bisa kamu tuliskan. Misalnya bahasa Jawa IPS. Dan isikan semuanya ya. 3-3-nya harus terisi. Jadi mana yang paling tidak kamu sukai? Misalnya tidak ada pelajaran yang tidak saya sukai Pak, tetap harus ngisi. Mana di antara pelajaran yang ada itu yang paling kamu nggak suka gitu. Ya.
gitu. Jadi misalnya nih bahasa Inggris. Nah, kemudian prestasi di SMP yang pernah diraih. Ini tuliskan lomba apa, juara berapa, dan juga siapa penyelenggaranya ya. Jadi misalnya nih lomba sepak bola tingkat tingkat kabupaten juara 1, misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Pak, gimana kalau misalnya saya nggak punya prestasi apa-apa? Kalau misalnya kamu nggak punya prestasi apa-apa, bagian ini silakan dikosongin aja kayak gini, gitu ya. Nah, itu tentang identitas siswa. Berikutnya, sekarang kita akan masuk di skala kesiapan karir. Skala kesiapan karir ini sangat penting untuk bisa menunjukkan apakah kalian benar-benar siap untuk memilih sekolah atau enggak. Nah, karena ini penting banget, jadi saya minta kalian untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya gitu. Ketika kalian mengisi dengan jujur, maka hasil yang didapatkan dalam angket ini itu hasil yang beneran. Tapi kalau misalnya kamu mengisi dengan tidak jujur, misalnya menyontek teman gitu kan, maka hasilnya juga nggak akan bisa mencerminkan bagaimana kondisimu sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata hasilnya adalah kamu belum siap atau kurang siap menghadapi atau memilih karir, maka kamu akan mendapatkan layanan yang khusus ya dengan teman-temanmu untuk bisa lebih mantap lagi. Di mana dapatnya? Di bimbingan dan konseling atau di BK gitu. Jadi penting banget anak-anak, kamu harus bisa mengisi dengan sejujur-jujurnya. Sekarang kita akan mengulas satu persatu, kita coba ya. Pertanyaan yang pertama, sebelumnya ini ada 4 skala. Ada skala sangat setuju, tingkat kesesuaian pernyataan dan kenyataan adalah 77 sampai 100% gitu. Atau mungkin 76 ya, bukan 77. Ini sangat sesuai. Kemudian kamu setuju, ya setuju, kalau misalnya tingkat kesesuaiannya ada 50% sampai 75%. Kamu juga bisa mengisi kurang setuju, ini jika kondisinya adalah 26 sampai 50%. Ya, kesesuaiannya dengan kehidupan kalian itu loh, cuma 50% lah. Atau kamu nggak setuju, ya. Kalau misalnya pernyataan ini, enggak, aku nggak kayak gitu misalnya. Kamu bisa mengisi dengan tidak setuju. Nah, sekarang kita mulai coba untuk pertanyaan atau pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan pertama adalah tentang pengetahuan diri kalian. Saya sudah mengetahui tentang bakat saya. Kamu udah tahu belum bakatmu apa? Kalau misalnya kamu belum tahu, kamu bisa mengisi tidak setuju. Karena kamu nggak tahu apa-apa tentang bakatmu gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu banget, aku udah pernah tes bakat, aku udah pernah ikut tes bakat gitu kan, udah mendapatkan hasilnya juga, kamu bisa klik sangat setuju, kasih tanda centangnya di sangat setuju gitu. Kemudian berikutnya, saya sudah mengetahui tentang minat saya. Minat itu adalah kecenderungan untuk suka gitu. Tapi kalau bakat itu mulai dari lahir, kamu udah punya kemampuan itu gitu. Jadi kalau minat itu adalah hal yang menjadi ketertarikan kita. Nah, misalnya kamu udah tahu nih, setuju. Berikutnya, saya sudah mengetahui tentang kelemahan saya. Nggak tahu deh, ya, gitu. Saya sudah mengetahui tentang keunggulan saya. Ya. Kemudian saya sudah menetapkan cita-cita saya. Nah, gitu ya. Atau belum nih, misalnya belum, isi dengan tidak setuju, gitu ya. Kemudian bagian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pernyataan yang keenam adalah saya sudah mantap dengan pilihan karir saya. Enggak nih, aku ragu-ragu nih, misalnya ya. Dalam memutuskan suatu pilihan, saya tidak bergantung pada orang tua. Ya, misalnya nih, ya sesuai. Saya memilih sekolah lanjutan bukan karena kemauan teman. Saya mempertimbangkan kelebihan dan juga kekurangan dari karir saya. Misalnya aku nggak pernah mikir tentang kelebihan dan kekurangan karir saya gitu. Yang berikutnya, saya sudah merancang strategi. Saya belum merancang misalnya ya. Kemudian yang berikutnya, bagian yang informasi karir. Pertanyaan pertama, saya sudah mengetahui syarat mendaftarkan sekolah lanjutan saya, baik SMA, SMK, ataupun MA. Aku kurang tahu nih misalnya.
Saya mengetahui hal yang akan dipelajari di sekolah lanjutan pilihan saya. Apa saja yang akan dipelajari. Misalnya kamu udah tanya-tanya kepada kakak kelasmu nih, berarti kan pengetahuan kamu ada gitu. Kayak isi dengan setuju atau tidak setuju. Setuju atau sangat setuju. Saya mengetahui lapangan pekerjaan atau jurusan kuliah setelah lulus pilihan sekolah saya. Saya mengetahui program studi atau program keahlian di SMA, SMK, atau MA. Saya mengetahui informasi sekolah lanjutan dari berbagai sumber. Kemudian yang bagian terakhir tentang integrasi atau penyatuan antara pengetahuan dengan pilihan karir. 16 nih. Saya mengetahui semua jenis jalur pendaftaran sekolah lanjutan pilihan saya. Saya sudah berusaha memenuhi persyaratan yang diminta. Oh, sudah siap nih saya misalnya. Saya memilih sebuah sekolah karena potensi saya, bukan karena paksaan orang tua. Nggak setuju, selama ini saya dipaksa oleh orang tua saya, misalnya kayak gitu ya. Saya mengetahui dampak positif jika saya memilih sekolah lanjutan saya. Saya sudah merencanakan pengembangan potensi di sekolah yang akan saya pilih. Nah, setelah itu ya, ini kalian sudah mengisi semuanya. Nanti di bagian skor ini kamu bisa mengisinya dengan guru BK. Atau misalnya kamu udah bisa mengisi sendiri gitu ya. Cara pengisiannya adalah sangat setuju ini skornya 4. Gitu. Kemudian yang setuju ini skornya adalah 3. Kalau yang kurang setuju ini skornya 2. Yang tidak setuju skornya 1. Nah, kayak gitu. Terus gimana cara menghitungnya? Kamu hitung nih jumlahnya. Misalnya nih yang sangat setuju gitu ya. Sangat setuju jika 1 poin atau 1 angka yang kamu pilih sangat setuju berarti skornya 4. Berarti kalau 2 dikalikan 2 dong. Berarti 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ya, 5. Ada 5. 5 kali 4 berarti berapa? Ya, 20. Ini juga gitu, dikalikan 3 jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali 3, 12. Berikutnya, 1, 2, 3, 4. Ya. 4, maka kalikan 2 sama dengan 8. Yang berikutnya, skor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skornya. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu kamu bisa mengakumulasikan atau kalian hitung 20 ditambah 12 tambah 8 tambah 7 gitu ya. Jadi skornya di sini adalah 47. Nah, berarti skor yang kamu dapatkan adalah 47. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut di rencana pilihan sekolah. Yang pertama, setelah SMP, saya akan melanjutkan ke mana? Nah, untuk pilihan ini, kalian bisa memberikan tanda lingkaran ya. Tanda lingkaran. Silakan diberikan lingkaran di sini. Misalnya, setelah SMP aku kemana ya? Ke SMA misalnya, udah mantap ke SMA. Kasih. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini nggak bisa. Nah, oke, lanjut. Berikutnya, apakah Anda sudah menetapkan jurusannya atau program keahlian kalau misalnya SMK? Misalnya, belum nih Pak. Gitu. Ya, berarti kamu isi dengan kolom belum. Gimana nih? Susah nih. Ya, lingkari dengan huruf belum ini. Kemudian secara spesifik, apa nama sekolah yang akan kamu pilih? Misalnya nih, SMK Negeri 1, SMA ya, SMA Negeri 1 Tuban misalnya. Kemudian apa alasan Anda memilih sekolah tersebut? Nah, alasannya apa nih? Misalnya ingin kuliah. Nah,
isi aja ingin kuliah gitu. Kemudian yang kelima adalah peminatan atau program keahlian. Ini juga dilingkari nih. Untuk SMA ada IPA, IPS, dan bahasa. Untuk SMK misalnya nih saya masuk SMK gitu ya. Maka saya bisa mengisi dengan misalnya RPL. Nah, jadi nulis secara manual. Kemudian jalur pendaftaran apa yang akan Anda gunakan? Apa ya? Misalnya saya nggak tahu apa-apa, tulis aja tidak tahu. Apa alasan memilih jalur itu? Nah, karena nggak tahu, jadi isi tidak tahu. Jarak rumah dengan sekolah pilihan. Ini kamu kira-kira sendiri ya, atau kamu bisa melihat di Google Map misalnya ya. Misalnya di sini adalah 4 km. Selama menempuh pendidikan, dengan siapa Anda tinggal? Misalnya pondok pesantren. Nah, itu tentang rencana pilihan sekolah. Sekarang kita lanjut di dukungan keluarga. Isi dengan nama ayahmu, misalnya Sulaiman. Kemudian nama ibu, Wati, misalnya kayak gitu. Pekerjaan ayah, sopir, misalnya kayak gitu. Pekerjaan ibu rumah tangga. Penghasilan rata-rata, nah ini kamu tanyakan ke ayahmu. Isi dengan sebenar-benarnya. Karena ini juga harus diketahui nih. Kemampuan orang tua dalam membiayai harus diketahui. Misalnya nih, gajinya adalah 3.500.000 per bulan. Ini per bulan ya. Kalau yang ini 0 rupiah. Jumlah tanggungan biaya sekolah dalam keluarga. Misalnya adikmu ada 3, tulis aja 3. Ya. Atau ada kakak lagi, nah, tulis aja. Pokoknya yang masih sekolah. Kemudian SMA atau SMK pilihan ayah. Ayahmu pilih kamu sekolah di mana gitu. Kamu tanyakan. Misalnya SMA Negeri 1 Tuban. Pilihan ibu apa? Misalnya SMK Negeri 1 Tuban. Nah, ada perbedaan kan antara ayah dan ibu? Nggak apa-apa, tulis aja. Yang berikutnya adalah kemampuan orang tua dalam membiayai sekolah. Mampu membiayai seluruh kebutuhan pendidikan anak misalnya. Atau orang tua mampu membiayai sebagian kebutuhan pendidikan anak sehingga harus membutuhkan dari orang lain gitu. Atau membutuhkan bantuan pemerintah atau orang lain. Dan yang terakhir adalah misalnya kondisi ayah dan ibu tidak bekerja sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan anak. Isi aja dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ke-11 adalah dalam memilih sekolah, peran orang tua adalah A. Anak-anak harus mengikuti kemauan atau pilihan orang tua. Tanyakan nih, atau kamu juga bisa merasakan, selama ini orang tua saya seperti apa ya? Atau orang tua kalian selalu mendiskusikan pilihan sekolah dengan kamu. Atau kamu dibebaskan untuk memilih sekolah yang kamu inginkan gitu. Jadi, mana yang sesuai? Kasih tanda lingkaran di sini. Kemudian pertanyaan ke-12 adalah pernahkah orang tua berdiskusi dengan anak terkait pilihan sekolah lanjutan? Misalnya sering, hampir setiap waktu, atau jarang, kasih lingkaran di sini. Dan yang ke-13 adalah harapan orang tua terhadap anaknya bisa bekerja di bidang apa. Gitu. Jadi misalnya bekerja di bidang wirausaha. Nah, tulis aja. Kemudian ini rencana karir kamu, ya bagian yang terakhir adalah rencana karir kamu. Apa bidang pekerjaan yang ingin Anda tekuni? Apa nih? Misalnya kamu ingin menjadi seorang pengusaha. Kemudian berikutnya, hal apa yang mendorong kamu memilih cita-cita tersebut? Nah, misalnya kamu berbakat dalam memasak, gitu ya, kan sesuai dengan ini kan? Kemampuan apa yang saya butuhkan agar bisa bekerja di bidang tersebut? Gitu. Misalnya pandai memasak. Kemudian apa tujuan hidup Anda? Ya, ini tujuan hidup kamu itu seperti apa? Di masa depan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, isi misalnya ingin membuka lapangan pekerjaan. Ya, sudah selesai. Nah, untuk catatan guru BK ini nanti akan jawabanmu ini akan dicek oleh guru BK kamu, direview, kemudian diberikan masukan. Nah, setelah itu nanti guru BK kamu akan memberikan catatan di sini. Misalnya nih,
Sulaiman perlu mengikuti tes bakat. Nah, ini saran dari guru BK. Atau misalnya Sulaiman sudah siap untuk memilih sekolah. Ini yang mengisi guru BK kamu ya, jadi nggak usah diisi ya, kosongin aja. Mungkin itu dulu informasi dari saya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan pelit untuk klik tombol like dan aktifkan notifikasi kamu agar kamu bisa mendapatkan update informasi tentang pilihan karir yang nanti juga akan saya bagikan di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.